Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa al-Fatihah dari Sahih al-Fatihah Muhammad Nawawi bin Umar al-Jarbani wa Sunni dari Syihabuddin Ahmad bin Abdul Asqalani wa Sunni dari Syaikhina Muhammad Zaini Sim Asyari rahimahumullah. Summa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli umurin muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi yasir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil Imam Muhammad bin Marjawi qala wal maqalatul hadiyah wal isruna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin ay qawamuddin ma'anal umuda qawamul bait wa fiha ay as-salah asru hisarin zainul wajhi wa nurul qalbi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli nurun bi qalbihi faman syaa minkum falyunaw. Pertama-tama mari kita sama-sama kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini untuk kita memanjatkan puji dan syukur, mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita, yang senantiasa kita diperingatkan harus pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat. Jangan sampai kita termasuk orang golongan wa qalilum min ibadiy syakur, sangat sedikit orang bersyukur. Maka alhamdulillah duduknya di Majlis Salam ini berarti syukur secara mutlak semua nikmat umur kita, nikmat iman Islam kita, nikmat tubuh kita, anggota kita, seluruh nikmat yang kita ingat, yang kita minta tanpa kita minta, semua kita syukuri karena kita di dalam duduk masjid ini mensyukuri seluruh nikmat karena kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bila mana kita sudah ridho Allah, kita akan diberikan kebahagiaan, kemudahan, ya, keselamatan, juga termasuk kenikmatan semasa kita hidup di dunia, dan juga nikmat yang kita syukuri akan membawa kita untuk kebahagiaan akhirat nanti setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Di sini kita sampai satu maqalah itu maqalatul tasi'atu asyarah. Maqalah al maqalatul hadiyatu asyruna, maqalah yang ke-21 ya. Maqalah yang ke-21. Maqalah ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar ya. Ya dipanggil Abu Hurairah, dia bapak kucing. Ya, kenapa bapak kucing? Dia senang sama kucing. Karena dia enggak punya keluarga yang dirawatin kucing. Ada yang mengatakan dia sama Nabi sama dia kucing ngerti. Kemana dia berangkat diikutin. Jadi kemana aja Nabi diikutin. Di mana Abi Hurairah. Abi Hurairah ini dari mana asalnya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? As-sholatu imaduddin. Sembahyang itu ada tiang agama. Ya, tiang agama. Artinya apa? Qawamuddin, untuk menegakkan agama.
agama. Nama anal umuda qawamul bait, sebagaimana tiang adalah untuk menguatkan rumah itu. Jadi rumah kalau tiangnya nggak benar rubuh ya, rapuh gitu. Jadi pendasinya nggak benar juga ya rubuh gitu. Nah, pendasi itu adalah termasuk sholat gitu. Nah di sini dinyatakan sembahyang itu tiangnya tuh agama, penegak agama, berdirinya tuh agama. Agama kalau nggak ada sholat berarti sama juga rumah nggak ada tiang rubuh itu. Wapiha asolah, di dalam sembahyang ini ada asrul hisolin, ada 10 macam 10 sifat yang di dalam sembahyang ini. Apa diantaranya? Pertama, zainul wajhi, orang yang ingin menghendaki cahaya maka berikanlah cahaya hatinya. Artinya kalau kita pengen supaya hati kita bercahaya, sering sholat sunat itu. Rawahu Dailamiyu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Warahatul badan, salat ini adalah menjadi senang ke badan, istirahat senang, atau menjadi apa namanya olahraga ya, kesehatan. Rasulullah SAW qala, bagaimana suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasul bersabda, apa sabda Rasul? Kum pasolli, bangunlah kamu dan sembahyang. Fa inna sholata syifaun, sembahyang itu adalah obat ya. Sembahyang itu obat ya. Namanya yang paling saat malam gitu. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kum pasolli fa inna sholat syifaun, bangun kamu sembahyang. Artinya apa? Sembahyang apa nih? Sembahyang malam. Kalau pengen sehat sembahyang malam. Kalau pengen sehat mungkin masih banyak penyakit rematik ya. Kan keluhan rematik itu. Rematik obatnya mandi. Rematik mandi jam 2 malam. Mandi jam 2 malam sampai dingin. Sampai dingin. Ya, sampai kalau itu sampai gemeter itu ya. Itu bergigil, itu obat rematik. Ya, termasuk asam urat. Ya. Mandi malam, bukan mandi doang. Habis miring terus, habis mandi terus olahraga. Bayang itu. Itu sehat. Ini benar nih. Kalau Nabi mengatakan sembahyang, bangun, ya bangun, sembahyang. Kenapa? Sembahyang itu menjadi obat. Susah-susah kemana-mana cari obat, bangun aja malam sembahyang itu. Ya, rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi sarrafaha an ummaril masjidi. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan suatu kesusahan dari langit itu, ya, di mana ala ahlil ardi sorofaan umaril masjidi, maka dipalingkanlah daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmur masjid adalah orang mengisi masjid ya, karena suka bangun malam tahajud di masjid itu ya. Tahajud di masjid ya, memang itu berat juga tuh tahajud di masjid itu ya. Itu enggak dapat apa, enggak akan dapat apa kesusahan ya. Ya, insya Allah ya. Rezeki juga tambah, dimurahkan
rezeki. Jadi kalau tahajud itu mewariskan murah rezeki itu. Ya, artinya untuk cari rezeki gampang. Ya, gampang cari rezeki itu. Rawahul Askari, diriwayatkan Imam Askari. Di kuburan itu tenang, ya, karena yang jawab semua siapa? Sholat. Di kubur itu yang jawab sholat semua. Ya, yang apa? Yang nemenin kita sholat, jadi kita termasuk tenang. Ya, itu. Selain daripada menenangkan di kubur, wa manzilur rahmah adalah tempat diturunkannya rahmat. Wa miftahus sama, pembuka pintu langit itu. Ini pada dia sembahyang di kubur kita jadi tenang, enggak karuh arah kena di apa. Salat ini menyebabkan diturunkannya rahmat. Kita banyak-banyak salat, rahmat. Arti rahmat itu kasih sayang Allah. Wa mitahus sama, pintu langit terbuka, artinya doa kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubi'ah Nabi sallallahu qala, satu hadis para Rasul bersabda, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Ya, sembahyang itu adalah suatu amal, itu pendekatan diri tiap-tiap orang yang bertakwa. Jadi orang takwa itu untuk mendekatkan dirinya itu kepada siapa? Kepada Allah, yaitu adalah sholat. Nah, kalau sholat ya paling dekat itu. Sepaling dekatnya pada Allah waktu sujudnya. Sujud itu paling dekat sama Allah, tapi hati kita jauh, ya kan? Padahal itu teman hati kita lagi sujud apa tuh kita ingetin gitu. Iya, itu paling dekat waktu sujud, maka minta sujud ya. Waktu sujud kita minta apa yang kita minta. Rawahul Qudu'ati, Qudu'i. Yang melihat hadis ini adalah Imam Qudu'i. Dari siapa hadisnya? An Ali, dari sahabat Ali. Dan sembahyang itu adalah wasiklul mizan, memberatkan timbangan. Kita pasti ditimbang nanti. Sudah memberatkan timbang. Wa mardatur rabbi, dan keridhaan Allah. Ya, Allah ridho pada orang yang sembahyang. Rubi'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ma min halatin yakunu alaihal abdu ahabba ilallahi ta'ala min ayyarahu sajidan yu'afiru wajhahu bil turabi. Jadi ma min halatin, tidak ada sesuatu daripada keadaan sesuatu yakunu alaihal abdu, yang terjadi atasnya seorang hamba, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, min ayyarahu sajidan, yaitu Allah melihatnya lagi sujud. Yu'afiru wajhu fiturab, dia sungkurkan dia punya wajahnya ke tanah tuh. Sujud menyungkurkan muka ke tanah. Itulah hal tingkah laku yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu waktu sujud itu. Rawahu Tabrani, yang meriwayatkan adalah Imam Tabrani. Maka waktu sujud kita minta dah apa yang kita minta. Ya, minta kaya boleh enggak? Boleh. Dari rezeki yang sebanyak-banyaknya ya. Cuman buat apa? Buat khianat pada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Wasamanul jannah, salat itu adalah harganya tuh surga.
Tuh harga sorga tuh, sorga harganya. Jadi kalau kita mau ya membeli sorga harganya pakai apa? Salat gitu ya. Nabi Anda SAW kepala inna musalli layak ra'u baba mulki wa innahu mayyudim qar'al bab yusiku ayyub tahalah. Nabi bersabda inna musalli, orang lagi sembahyang layak ra'ul bab, ngetuk pintu. Pintu siapa? Pintu mulk, pintunya Allah. Sembahyang seakan-akan apa? Ngetuk pintu. Ya, kita ngetuk pintu. Pintu siapa? Pintu Allah. Wa innahu mayyudim qarabat, maka semua orang yang terus menerus ketok pintu. Yusiku ayat pasti mudah untuk dibukakan pintunya. Itu pintu rahmat, pintu rezeki segala macam. Jadi sering-seringlah ngetok pintu Allah gitu. Ya, ngetok pintu Allah. Ngetok pintu Allah berarti sholat. Kalau sering-sering ngetuk pintu Allah berarti pasti Allah turunkan bukakan pintunya. Rawahud Dailami, hadis ini teman-teman Dailami. Wa hijabun minan nar, dan sembahyang itu adalah hijab, bentengan dari sentuhan api. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah, as-salatu mizanun paman awfas tauba. Sembahyang itu adalah suatu timbangan, ya, suatu timbangan, ya. Paman upya, siapa orang yang sudah menemui timbangan istaufa, pasti akan dipenuhi. Jadi timbangan kita mesti dipenuhi dengan apa? Dengan sholat. Dengan penuh sholat ini pasti kita akan terjaga daripada api. Kenapa? Kalau sudah cukup iman kita, pasti kita akan terpelihara, dicukupkan oleh Allah. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Wal makna, apa sih artinya? As-salatu mizanun paman awfa istaufa. Oh, artinya as-salatu mizanul iman. Artinya sembahyang itu ada timbangannya iman. Apakah iman kita udah berat? Tergantung sholatnya. Kalau masih malas sholat berarti imannya masih tipis ya. Kalau udah cukup rajin sholat berarti imannya sudah kuat. Paman aupa biha, maka siapa orang yang sudah bisa menunaikan dengan sholat itu, yahfazu wajibatuha, pasti akan dipelihara kewajibannya, wa mandubatiha, dipelihara dia sunat-sunatnya. Jadi sembahyang apa? Sembahyangnya itu dengan memelihara apa? Wajib-wajibnya, juga memelihara sunat-sunatnya. Istaufa ma wa'adallah, pasti akan dicukupkan oleh Allah apa yang dijanjikan. Ya, apa? Minal fauzi bidari sawab, dengan keberuntungan, yaitu nanti akan mendapat yaitu pahala. Wan najati mina alimil iqab, selamat kita daripada pedihnya siksa Allah. Itu adalah sholat ya. Ya, sholatnya itu memelihara wajib-wajibnya dan sunat-sunatnya. Sembahyang fardu sama sembahyang sunat sama ya, nggak beda ya. Sembahyang sunat pun harus dipelihara wajib-wajibnya. Bisa jadi orang kadang-kadang sembahyang sunat cuma baca Fatihah aja. Fatihah langsung ruku, itu nggak sempurna ya, meninggalkan sunatnya. Jadi apa yang sunat di dalam sembahyang fardu juga apa sunat di sembahyang sunat itu. Paman akomaha as-sholatu imaduddin, sembahyang itu tiang agam, di dalamnya ada 10
macam sifat yang akan baik terhadap orang yang sudah sebut tadi itu. Lalu paman akomaha, barang siapa yang menegakkan sembahyang, yang mendirikan sembahyang, maka disebutnya di sini paman akomaha, ya, bukan paman amilaha, bukan paman apa itu, ya faalaha, tapi paman ako. Nah kalau akomah dia menegakkan, mendirikan itu sholat, bukan ngerjanya gampang nggak sembahyang itu, ya ruku sujud gampang, tapi iqomahnya itu menegakkannya, melakukan itu sholat. Berarti begitu kita sholat, nah sholat itu sudah seakan-akan udah meluruskan kita. Ngapa lurusannya? Kalau ngapa-ngapain ingat, pas melihat sesuatu yang diharamkan ingat, oh kita orang sembahyang masa patut gitu ya. Kalau kita kelihatan tempat kemaksiatan tuh kita ingat, masa orang sembayangan masih apa? Masih maksiat gitu. Kalau kita masa iya orang sembayangan masih ngomongin orang, ya kan itu. Masa orang sembayangan masih apa? Menghina orang, nyakitin orang. Ingat itu, masa gue udah sembayang masih gini aja itu. Masa gue udah sembayang masih pantas nangis di depan orkes. Iya. Udah terpelihara itu. Nah itulah namanya sholat. Ya. Kalau belum berarti belum iqomah. Ya, kalau belum begitu belum iqomah. Sembayang cuman asal sembayang aja, tapi iqomahnya belum. Nah kalau sudah seperti itu udah iqomah namanya. Udah nggak berani lagi di tempat-tempat maksiat, nggak berani lagi sesuatu perbuatannya, udah nggak berani lagi dah. Udah terpelihara ya. Sholat itu adalah sebagai apa namanya, memelihara itu. Makanya tadi udah 10 macam itu sudah hebat ya rukun sembahyang kita yang memelihara segala rukun-rukunnya, wajib-wajib, sunat-sunatnya, dan tegakkan ya, meluruskan itu. Jadi iqomah namanya. Jadi paman sudah bisa mendirikan sholat tuh. Mendirikan sholat ya, harus menegakkan sholat. Faqad aqamatin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dialah mendirikan agama, karena sembahyang itu tiang agama. Siapa yang melakukan sholat berarti dia sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad qala khamsu salawatin man hafadhu alaihinna kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa ma lam yuhafiz alaihinna lam yakun lahu nurun wa la burhanan wa la najatan wa kana yaumal qiyamah ma fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf rawahu Ibnu Nasar. Maka dijelaskan dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin, ada 5 sembahyang. 5 sembahyang apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan ya. Man hafazu alaihina, siapa orang betul-betul memelihara atas yang 5 ini, kanat lahu nuron, baginya ada cahaya, wa burhanan, petunjuk, wa najatan, keselamatan yaumal qiyamah, pada hari. Kalau kita betul pelihara tuh sholat yang 5 waktu, selamat sudah kita bercahaya di hari kiamat. Ya, kita sudah mendapat petunjuk di sana dan selamat daripada haru-hara kiamat. Wa malam yuhafiz alaihina, siapa orang melihara atas 5 sholat ini, lam yakun lahu nurun, dia tidak bakal punya cahaya nanti. Wala burhanan, tidak pernah petunjuk. Wala najatan, tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamah, bahkan nanti di hari kiamat rombongannya ma'a Fir'aun, rombongan Fir'aun, wa Qarun, rombongan Qarun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, nanti kawan-kawannya di situ. Rawahul Ibnu Nasar. Di sini berikan Ibnu. Nah inilah, jadi kalau kita betul-betul pelihara, arti pelihara itu lakukan sholat. Di mana waktu sholatnya? Yaitu sholat pada waktu
waktunya itu. Nah, kadang-kadang kita banyak sholat bukan pada waktunya ya bukan waktu sholat, waktunya cuma asal kerja doang gitu. Iya, iya waktunya itu. Seperti kalau sembahyang Isya udah jam 10 malam, waktunya bukan ya. Jangan beralasan oh sembahyang malam bagus, bukan sembahyang fardu. Sembahyang malam bagus bukan sembahyang fardu, sembahyang apa? Sunat. Sembahyang fardu mah jangan. Biar tanak-tanakan dikit aku tidur dulu, ntar begitu baru sembahyang deh. Kalau bisa bangun, kalau bangun qaid. Iya. Pokoknya awal waktu langsung sembahyang. Ya kan orang kalau yakin kan habis sembahyang rasanya sama juga orang habis bayar utang. Ya kan? Long ya rasanya gitu. Kalau belum sembahyang rasanya sama juga orang buang air bon cebok. Itu. Nah, itu di awal waktu. Nah, siapa orang yang membiasakan sholat pada awal waktu akan diberikan rezeki yang murah oleh Allah. Ya, udah begitu rezeki dikasih lagi oleh Allah Subhanahu. Ya kan kita kadang-kadang pengen dapat rezeki, nyari rezekinya bukan di situ. Ya, insya gua biasain ya sembahyang awal waktu, mudah-mudahan dapat rezeki. Kagak dapat itu. Ya, ya, pokoknya kewajiban awal waktu. Tapi rezeki itu pas, walau kita kembali pasti itu. Nah, masuk sekarang maqalatus saniyah wal isrun, kita masuk maqalah yang kedua 22 insyaallah wa ala dzal kifayah bil Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal huda wa tuqa wa nas'alukal afiyah nas'aluka fid dunya wa dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya